Baik, seterusnya kita akan membahas materi yang lain, yaitu materi tentang perintah OSNAP. Perintah OSNAP itu kita gunakan dia untuk menempatkan ya suatu objek pada posisi-posisi yang kita inginkan. Misalnya sebuah objek hendak kita letakkan atau kita posisikan dia di ujung dari objek yang lain, mungkin di pertengahannya juga, mungkin di titik pusat, atau mungkin saja garis itu hendak kita singgungkan dengan sebuah lingkaran atau busur atau yang lainnya. Ya, jadi intinya perintah OSNAP itu adalah menempatkan suatu objek ke posisi yang kita inginkan. Dan perlu diingat, perintah OSNAP ini diberikan pada saat perintah utama sudah diberikan. Ya, ini penggunaan perintah OSNAP. Baik, pada kali ini kita akan membahas beberapa perintah OSNAP yang paling sering dijumpai dalam penggambaran. Ya, yang pertama adalah endpoint. Ya, endpoint ini fungsinya adalah untuk menempatkan suatu objek di ujung dari sebuah objek yang lain. Jadi pengertian ujung di sini adalah itu setiap objek yang memiliki ujung. Misalnya apa? Garis lurus ya, kemudian busur. Sedangkan kalau lingkaran ini tidak memiliki ujung atau persegi ya, ujungnya itu juga termasuk endpoint. Oke, baik berikutnya kita akan lihat penggunaan dari perintah endpoint ini. Di sini diberikan sebuah garis. Ya, kita menginginkan menggambar sebuah lingkaran di ujung dari garis ini. Ya, maka pada komen kita ketikkan perintah circle. Ya, kemudian pada saat specific center point, peletakan dari pusat lingkaran, ini kita ketikkan N, ya, mewakili dari endpoint. Lalu kita pilih TK1 ya, tentunya kita arahkan mouse kita ke ujung dari garis sehingga muncul nanti di sini bentuk segi 4 warna kuning itu mewakili simbol untuk endpoint. Sehingga kalau itu sudah muncul tinggal kita klik saja. Lalu dia minta radius dari lingkaran 10. Maka terbentuklah sebuah lingkaran dan titik pusat dari lingkaran ini berada di ujung garis ya. Oke, dengan cara yang sama untuk menempatkan lingkaran di ujung garis sebelah kanan. Di ujung kanan dari sebuah garis ini. Ya, endpoint kita pilih TK2-nya. Ya, maka kita beri radiusnya 10, maka terbentuk di sini sebuah lingkaran yang kedua. Ya, ini endpoint. Baik, seterusnya kita masuk pada OSNAP yang kedua, yaitu midpoint. Ya, yaitu menggambar atau menempatkan suatu objek di pertengahan objek. Di sini diberikan sebuah garis dan kita menginginkan menggambar sebuah lingkaran dan lingkaran itu nanti titik pusatnya persis di pertengahan garis. Ya, jadi pada komen kita ketikkan circle. Pada saat minta center point, kita ketikkan mid karena centernya ini kita inginkan dia berada di mid atau pertengahan garis. Lalu off, pilih TK1, tentunya arahkan mouse kita mendekati pertengahan garis. Tidak harus persis ya. Karena kalau kita letakkan pun dia agak jauh ke sini, toh nanti dia tetap akan lari ke tengah. Berapa radius? 10. Ya, maka terbentuk sebuah lingkaran seperti ini dan titik pusatnya persis pas di tengah-tengah dari garis ini. Ya, itu penggunaan perintah mid. Perintah mid. Jadi perintah utamanya itu circle, sedangkan mid di sinilah perintah kedua, artinya setelah perintah pertama diberikan. Ya, jadi perintah ini tidak akan bekerja kalau diberikan di awal ya, dia di pertengahan atau di sesudah perintah utama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perintah intersection. Intersection ini penempatan objek di perpotongan objek. Ya, misalnya ada dua buah garis yang saling berpotongan, ini intersectionnya. Ya, kemudian pada komen atau kita ingin menggambar sebuah lingkaran, titik pusat lingkaran itu berada di pertengahan ini. Ya. Lalu center point, ya ketika kata INT mewakili intersection. Lalu off, pilih TK1, tentunya arahkan mouse kita ke perpotongan kedua garis ini. Lalu dia minta berapa radiusnya, berikan 10, maka terbentuklah sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 dan titik pusatnya berada di perpotongan kedua garis tersebut. Ya. Baik, yang keempat, sekarang kita masuk pada OSNAP perpendikular. Perpendikular ini fungsinya membuat garis tegak lurus garis pertama. Ya, berarti kalau misalnya di sini ada sebuah garis dan kita ingin menggambar sebuah garis yang lain dan tegak lurus dengan garis ini, maka opsi perpendikuler lah yang kita gunakan.
Ya, misalnya pada komen kita ketikkan line, titik awal dari garis ini adalah di TK1, kita misalkan di sini, ya. Kemudian second point atau next point kita ketikkan pair, ya. Jadi kita klik garis yang hendak kita buat garis kita ini tegak lurus dengannya. Pilih TK2, tentunya garis ini kita klik. Lalu terbentuklah sebuah garis, yang mana garis ini pasti sudah tegak lurus dengan garis yang pertama, ya. Sehingga kalau dia dikatakan tegak lurus, maka pastilah sudutnya sebesar 90 derajat. Ini penggunaan perintah perpendikular. Baik, seterusnya yang kelima, kita masuk pada perintah center, ya. Penempatan posisi di pusat objek. Perlu kita jelaskan, objek-objek yang memiliki titik pusat itu secara umum ada tiga, ya. Yang pertama lingkaran, yang kedua busur, dan yang ketiga adalah elips, ya. Jadi di sini kita berikan dua buah lingkaran dan kita ingin menggambar sebuah lingkaran, menggambar sebuah garis, dan garis itu kita gambar dia dari pusat lingkaran besar ke pusat lingkaran kecil atau sebaliknya. Jadi pada komen kita ketikkan perintah lain. Kemudian first point kita ketikkan chain, ya, pilih TK1, lingkarannya kita pilih sehingga terpilih langsung ke pusat lingkaran, ya. Kemudian next point kita pilih lagi chain, kita ketikkan lagi chain, to pilih TK2, ya, sehingga terbentuklah sebuah garis yang menghubungkan kedua buah pusat lingkaran tersebut. Ini penggunaan perintah chain. Ya, seterusnya kita masuk pada opsi atau pilihan keenam, kuadran, ya, penempatan di kuadran objek. Ya, misalnya ini sebuah garis, sebuah lingkaran. Ya, kita ingin menggambar garis dari kuadran-kuadran lingkaran ini. Kuadran yang katakan dengan kuadran di sini ada 4 kalau lingkaran. Yang paling bawah ini, yang paling kanan, yang paling atas, dan yang paling kiri. Ya, sehingga kita ingin menggambar garis yang menghubungkan kuadran-kuadrannya dengan perintah line. Ya, kua kita pilih TK1. Kemudian kua lagi untuk next point-nya pilih TK2. Ya, ini TK2-nya. Kemudian inilah garis yang terbentuk menghubungkan dua kua. Kemudian next point kua lagi TK3. Ini garis yang terbentuk lagi. Next point kua lagi TK4 di atas. Ya, lalu untuk mengclose-kannya next point kita buat close sehingga garis kita akan tertutup seperti ini. Ini penggunaan perintah kua, ya. Seterusnya yang ketujuh, tangan, yaitu membuat objek bersinggungan, ya. Nah, jadi kalau diberikan di sini dua buah lingkaran, kita ingin menggambar sebuah garis yang menyinggung lingkaran kecil dengan lingkaran besar, bagian atas juga bagian bawah. Maka opsi tangan ini sangat kita perlukan di sini. Jadi kita ketikkan pada komen itu line, kemudian specify first point, artinya titik awal dari garis, langsung aja kita ketikkan tan. Lalu kita pilih lingkaran yang pertama. Ya, silakan bisa yang besar dulu, bisa yang kecil, itu nggak ada masalah. Kemudian next point kita ketikkan lagi tan, kemudian kita pilih pasangannya TK2, sehingga terbentuklah sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran ini, ya. Kemudian garisnya kita putuskan. Kemudian untuk menggambar garis yang bersinggungan dengan dua lingkaran bagian bawah, itu caranya sama saja. Kita ketikkan line tan, ya, kita pilih sini TK3 yang bawah. Seterusnya kita ketikkan lagi tan, ya. Maka pilih lagi pilih TK4, ini TK4-nya bagian kanan bawah. Ya, sehingga di sini nanti akan terbentuk lagi sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Ya, garis bisa kita putus. Ya, ini kira-kira penggunaan perintah tangan, ya. Jadi ketujuh perintah ini itulah perintah yang paling sering kita gunakan nanti dalam menggambar objek dua dimensi, ya. Dan itu sangat kita butuhkan. Ya, ini kira-kira yang harus Anda atau kita pahami pada permasalahan OSNAP, ya. Dan ini merupakan perintah yang tidak kalah pentingnya dibandingkan perintah-perintah yang lain. Demikian pembahasan kita tentang perintah OSNAP. Diharapkan
kita bisa memahami benar-benar penggunaan dari perintah osnap. Karena ini paling membantu kita dalam membuat gambar kita itu lebih presisi. Sampai jumpa pada pertemuan atau materi kita berikutnya.